Sejak berabad-abad lalu, wilayah Nusantara telah menjadi jalur transit dalam perdagangan di Samudra Hindia. Para pedagang yang pergi berlayar dari Arab, India menuju Tiongkok, pasti harus melewati atau singgah di pantai-pantai Pulau Sumatera atau Jawa. Bahkan sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Cina sudah mencatat adanya koloni-koloni Arab di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. Orang-orang Yaman memang sudah dikenal sebagai para pelaut dan penjelajah sejak lama, sama seperti orang-orang Punisia yang pernah menguasai perdagangan di Laut Tengah. Orang-orang Yaman juga sering disebut sebagai orang Punisia dari timur. Para pelaut Yaman sudah aktif dalam perdagangan maritim sejak 5 abad sebelum Masehi, jauh sebelum kemunculan agama Islam. Wilayah Hadrami atau Yaman, termasuk salah satu titik penting dalam jalur perdagangan Samudra Hindia. Selain itu, tanah Yaman juga menjadi pusat kedudukan kaum Alawiyin atau keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Dalam perkembangannya, banyak kalangan Alawiyin yang juga menduduki posisi-posisi penting dan tinggi dalam struktur sosial masyarakat Yaman. Istilah Alawiyin sendiri, merujuk pada orang-orang yang berasal dari keturunan Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa al-Muhajir. Beliau adalah seorang keturunan Ali dan Fatimah, yang bermigrasi ke Yaman dari kota Basrah di Irak. Kebanyakan dari mereka menggunakan gelar-gelar seperti Sayyid, Syarif atau Habib. Migrasi kaum Alawiyin ke Yaman disebabkan karena berbagai dinamika politik yang terjadi dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana saat itu, para penguasa sering menerapkan kebijakan yang keras dan mengintimidasi terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib. Selama banyak generasi, kalangan Alawiyin menduduki status yang tinggi dalam sosial di Yaman. Mereka juga seringkali membatasi pernikahan di kalangan mereka sendiri, dan melarang orang-orang Alawiyin untuk menikah dari golongan yang bukan dari mereka. Selanjutnya, migrasi orang-orang Alawiyin dari Yaman, berlanjut lagi hingga ke wilayah Samudra Hindia. Di antara mereka, ada yang bermigrasi ke Afrika, India, hingga lebih ke timur ke pulau-pulau di Nusantara. Berbeda dengan Afrika atau India, Kepulauan Nusantara terletak sangat jauh, perjalanan pulang pergi dari Nusantara ke Yaman lebih menyulitkan dan butuh waktu lama. Oleh karena itu, banyak orang-orang Hadrami, khususnya kalangan Alawiyin yang akhirnya menetap secara permanen di Nusantara. Perjalanan dari Yaman membutuhkan waktu berbulan-bulan. Mereka berlayar dari pelabuhan Yaman menuju India, lalu ke Sri Lanka, baru kemudian tiba di Aceh atau Singapura. Dari sono, kebanyakan para pendatang Hadrami singgah di Batavia. Tidak heran jika selanjutnya Batavia menjadi koloni Hadrami terbesar di Nusantara. Dari Batavia, sebagian dari mereka menyebar ke berbagai kota-kota lain di daerah pantai utara Pulau Jawa. Banyak dari mereka memang berasal dari kalangan pedagang yang kaya, sehingga saat sudah membangun koloni di Nusantara, keturunan mereka tetap memegang peranan penting dalam kegiatan perdagangan. Pedagang-pedagang Arab menjadi komponen utama dalam aktivitas perdagangan antar pulau. Jadi tidak heran setelah Batavia, kota-kota lain seperti Cirebon, Gresik, dan Surabaya juga kelak memiliki koloni-koloni pedagang Yaman yang cukup besar. Orang-orang Yaman, khususnya dari kalangan Alawiyin sangat dihormati oleh kaum pribumi Nusantara. Banyak para bangsawan atau pedagang kaya lokal yang bangga jika dapat memiliki menantu atau ipar dari kalangan mereka. Dari hubungan perkawinan ini, banyak orang-orang Arab Yaman yang menjadi penguasa daerah di Pontianak, Demak, Cirebon dan Mataram. Menurut catatan Van den Berg, pada tahun 1885 ada lebih dari 10.000 orang Arab Yaman yang tinggal di Pulau Jawa dan Madura, dan masih ada 9.000 lagi yang tinggal di luar Pulau Jawa. Migrasi orang Yaman ke Hindia Belanda atau Kepulauan Nusantara semakin gencar setelah ditemukannya perahu mesin, dan semakin bertambah lagi sejak dibukanya terusan Suez tahun 1861. Tidak heran jika pada tahun 1900, jumlah orang Arab Yaman di Hindia Belanda diperkirakan naik menjadi 27.000 orang, bahkan kemudian bertambah hingga 45.000 orang pada tahun 1920.
Jumlah ini masih terus meningkat. Pada masa pendudukan Jepang, tercatat ada 80.000 orang Arab yang tinggal di Indonesia. Sebagian besar dari mereka berasal atau keturunan dari pendatang Yaman. Jadi itulah penjelasan singkat tentang sejarah migrasi orang-orang Arab Yaman ke Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.